Kalimantan Tengah. Ini adalah cerita dari salah satu tetangga. Kita sebut saja namanya Tommy. Usianya sudah menginjak 25 tahun kala itu. Dia merupakan seorang pekerja di taksi air, mesin motor. 3 bulan yang lalu, dia sudah bertunangan dengan seorang wanita yang merupakan kekasihnya. Wanita itu tinggal di sebuah desa yang cukup jauh dari desanya Tommy. Waktu itu, paman sepupunya Om juga ikut bekerja di mesin motor, membawa dan mengantar penumpang sampai ke tempat tujuan. Hari itu wajah Tommy nampak sangat senang sekali karena ia dan keluarganya akan segera berangkat ke desa tunangannya si Tommy untuk mengantar seserahan dan menentukan hari pernikahan keduanya. Wih, mengantar seserahan ya bro, tegur paman sepupu Om yang akan kita panggil dengan nama Mang Tikil. Hahaha, iya bro, kamu sendiri kapan? Jawab Tommy dengan nada bercanda. Nggak tahu kapannya ini. Aku melajang saja dulu, nanti baru menikah. Tommy pun menepuk pundak Mang Tikil sambil tertawa, lalu berpamitan untuk segera pergi karena keluarganya sudah lebih dulu turun ke sungai. Kurang lebih sekitar 3 jam perjalanan di air menggunakan mesin motor, rombongan keluarga Tommy pun tiba di lanting milik keluarga calon istrinya Tommy. Singkatnya, proses seserahan berjalan dengan lancar dan penuh kekeluargaan. Dan hari pernikahan jatuh pada hari Minggu kedua setelah hari itu. Wajah Tommy pun nampak sumringah. Setelah Tommy dan keluarganya kembali ke desa mereka, larangan-larangan mulai diberikan kepada Tommy sampai menuju hari H pernikahan mereka. Tommy dilarang pergi kemana-mana tanpa izin atau ditemani oleh salah satu anggota keluarga. Jika bekerja pun Tommy selalu disuruh berhati-hati dan selalu diawasi, karena di keluarga mereka ada kepercayaan jika calon pengantin adalah orang yang sangat rentan terhadap hal-hal gaib dan sangat dilarang berpergian ke tempat-tempat yang jauh tanpa pengawasan dari pihak keluarga. Kalaupun diperbolehkan bekerja, itu pun harus dalam pengawasan. Karena konon katanya sosok-sosok goib sangat mengincar aroma-aroma calon pengantin dan bisa menimbulkan bahaya bahkan kematian jika larangan itu dilanggar oleh si calon pengantin, sengaja ataupun tidak disengaja. Dan 7 hari pun sudah berlalu, hanya tinggal 6 hari lagi menjelang hari pernikahan. Hari itu Tommy ingin pergi ke pasar besar yang jaraknya cukup jauh dari desanya. Secara diam-diam ia menyelinap ikut bersama Mang Tikil yang kebetulan juga akan mengantar banyak orang ke pasar besar itu. Aduh bro, gak berani aku membawamu, tolak Mang Tikil. Gak apa-apa, lagian aku sudah izin kok sama orang tuaku, kata Tommy. Kamu benar sungguh-sungguh, kata orang pamali kalau sudah dekat-dekat hari pernikahan. Begitu jalan-jalan ke tempat yang jauh, ujar Mang Tikil memastikan lagi. Iya, aku juga udah tahu, jawab Tommy. Mau tak mau Mang Tikil akhirnya menghidupkan mesin motornya dan bersiap berangkat. Lampu sorot pun sudah dihidupkan. Perlahan-lahan mesin motor yang mengangkut banyak orang itu pun berangkat. Suara azan subuh terdengar berkumandang dari masjid di pinggir sungai yang mereka lalui. Saat sedang mengemudikan mesin motor, Mang Tikil didatangi oleh salah satu rekan kerjanya. Hati-hati ya, air sepertinya sedang naik-naiknya, ujar teman Mang Tikil mengingatkan. Karena seperti yang mereka ketahui, bila air naik pasti banyak kayu-kayu yang hanyut, dan kalau sampai tersangkut di roda maupun tertabrak, maka akan dapat menghambat perjalanan mereka. Atau kalau nasib sedang tidak beruntung,
badan mesin motor akan rusak dan patah. Resiko karam akan sangat besar. Apalagi air sedang deras-derasnya, sulit untuk para penumpang berenang ke tepi. Iya, aku sudah lihat. Kamu ke depan saja, jawab Mang Tikil. Mang Tikil benar-benar berkonsentrasi penuh mengemudikan mesin motor itu. Namun, sesuatu yang benar-benar tidak disangka-sangka terjadi. Mesin motor itu mendadak mati sebelum sempat menghindari batang besar yang mengapung di air yang tepat berada di depan mesin motor dan brak! Habis sudah badan mesin motor itu menghempas batang pohon besar tersebut. Ditambah cuaca yang tiba-tiba saja hujan. Suara teriakan dari teman Mang Tikil tak terdengar sama sekali. Lampu saplai pun sudah mati. Mereka benar-benar dalam gelap gulita saat itu. "Masuk air, kita karam!" teriak Mang Tikil seraya berlari meneriaki orang-orang yang masih berada di dalam mesin motor. Setelah mendengar teriakan Mang Tikil, para penumpang yang berada di dalam semakin panik dan masing-masing dengan cepat mengumpulkan benda-benda berharga yang mereka bawa. Satu persatu terjun masuk ke dalam air yang pada saat itu sedang naik dan sangat deras. Mereka yang sudah terjun bersusah payah untuk menggapai tepian sungai. Beberapa penumpang yang membawa anak bayi dan balita pun ragu untuk terjun ke air. Para ibu-ibu itu memeluk erat anak-anaknya. Sementara Mang Tikil masih berusaha menyelamatkan beberapa lansia yang tentu sudah sangat tidak memungkinkan untuk berenang ke tepi. Begitu juga dengan Tommy. Dia juga sibuk membantu membawa anak-anak untuk sampai ke tepian sungai. Misi penyelamatan di bawah derasnya hujan dan berpacu dengan waktu itu sangat menegangkan sekali. Bahkan kaki Mang Tikil dan teman-temannya terluka cukup parah saat berkali-kali harus terjun ke air untuk menyelamatkan orang-orang. Dan untungnya para penumpang pun semuanya selamat. Meski ada beberapa yang shock dan terluka, juga tak sedikit yang marah-marah karena menganggap kecelakaan itu adalah kesalahan dari si pengemudi mesin motor. Mereka terpaksa harus menunggu sampai mesin motor lainnya lewat. Beberapa orang kehilangan tempat dan uang mereka, dan tidak sedikit yang kehilangan ayam juga sayur mayur yang akan mereka jual ke pasar. Namun mereka sadari Tommy sudah tidak ada lagi bersama mereka. Mang Tikil juga belum menyadari hal itu karena ia masih mencoba mengikat dan menghentikan pendarahan lukanya yang sangat sakit terasa. Hingga pukul 8 pagi barulah mesin motor berikutnya lewat. Itu pun sangat syarat penumpang. Mereka hanya singgah beberapa saat lalu pergi dan berjanji akan secepatnya kembali ke tempat itu untuk mengantar pulang orang-orang yang berada di sana. Dan setelah menunggu berjam-jam barulah mesin motor tersebut kembali. Orang-orang langsung bergegas naik ke dalamnya. Begitupun juga dengan Mang Tikil. Namun saat akan naik, ia baru sadar jika Tommy sudah tidak bersama mereka lagi. "Tommy mana?" tanya Mang Tikil pada teman kerjanya. "Tidak tahu, dia kan tadi lebih dulu ke tepi membawa anak-anak." "Tante, di mana laki-laki yang membawa anak Anda tadi?" tanya Mang Tikil. "Lah, iya, di mana ya dia? Aku tidak melihatnya lagi, cuma tadi saja." Wajah Mang Tikil terlihat sangat cemas dan khawatir. Ia menanyakan ke semua orang tentang Tommy, namun semuanya tidak ada yang melihat. Hingga akhirnya si anak kecil yang tadi ditolong Tommy mengatakan, "Paman yang tadi ya, dia masuk ke air terus tidak muncul-muncul lagi. Coba cari di situ, tadi di situ soalnya," ujar anak itu dengan wajah polos. Tanpa berkata apa-apa lagi, Mang Tikil langsung terjun meski kakinya sendiri pun terluka cukup parah. Berkali-kali ia terlihat muncul ke permukaan air untuk mengambil nafas, namun Tommy tak jua ditemukan. Beberapa orang pemuda yang mengemudikan mesin motor tersebut pun ikut terjun ke air untuk mencari Tommy. Akan tetapi sampai jam 1 mereka keluar masuk air tetap tak kunjung menemukan Tommy. "Sudah hampir sore, lebih baik kita pulang, kasihan anak-anak ini,"
Besok baru kita lanjutkan pencarian, ujar salah satu orang di dalam mesin motor. Mau tak mau, dan karena ia juga sudah 1 jam lebih mencarinya sampai lukanya mengembang, akhirnya Mang Tikil menyetujui untuk pulang. Meskipun hatinya sangat berat untuk pergi dari tempat itu, tapi ia juga harus memikirkan fisiknya yang sudah mulai melemah. Mati pun mungkin jika ia tetap meneruskan pencariannya saat itu. Singkatnya, mereka akhirnya sampai di desa dan diantar satu persatu dilanting. Dan pada saat tiba giliran Mang Tikil yang turun, ia langsung dihampiri oleh orang tuanya Tommy. Meski sudah menjelaskan dengan sejelas-jelasnya, namun pihak keluarga Tommy tetap menyalahkan Mang Tikil yang berani membawa Tommy secara sembunyi-sembunyi. Mang Tikil benar-benar merasa bersalah. Ia hanya mampu menangis sejadi-jadinya dan meminta maaf pada keluarga Tommy. Malam itu juga mereka berangkat untuk mencari Tommy. Mang Tikil pun tidak bisa ikut karena kakinya sudah kram dan hampir tak bisa bergerak. Namun 2 hari pencarian tetap tak ada hasil. Dan saat di hari ketiga, pihak keluarga Tommy disarankan untuk meminta bantuan pada Pak Aliran, orang yang punya buaya goib dan bisa menundukkan buaya liar. Saat dalam prosesnya, keluarga Tommy dan orang-orang yang membantu mencari termasuk Mang Tikil disuruh ke tepian. Mereka menunggu dengan penuh harap bisa menemukan Tommy meskipun sudah dalam keadaan menjadi mayat. Dan setelah beberapa saat lamanya, akhirnya Pak Aliran memanggil pihak keluarga dan orang-orang yang ikut mencari Tommy. "Ada apa, Tuan? Apakah ada harapan anak kami bisa selamat?" tanya orang tua Tommy dengan bibir gemetar. "Saya memanggil kalian kemari untuk menyampaikan sesuatu. Tapi sebelumnya saya harap kalian jangan saling menyalahkan. Kalian harus kuat dan ikhlas menerima kenyataan." Mendengar perkataan si Pak Aliran, jantung Mang Tikil menjadi berdegup tak karuan. Ia sudah merasa kalau pasti Tommy sudah meninggal. Pihak keluarga Tommy, terutama orang tuanya, menangis sesenggukan mendengar perkataan Pak Aliran. "Baiklah Tuan, bagaimanapun kondisi anak kami, saya berharap untuk bisa bertemu kembali." Pak Aliran menghela nafas panjang, lalu menunjuk ke arah bagian sungai yang hari-hari sebelumnya sudah dimasuki oleh Mang Tikil. Perlahan-lahan menyembullah sesuatu dari air seperti didorong oleh sesuatu. Tubuhnya bengkak dan membiru. Bagian bajunya sudah terangkat sampai ke dada karena bagian perutnya sudah sangat besar. Mayat Tommy yang sudah bengkak itu, kalau di sini buntau kata orang, perlahan mendekati mereka. Dan tanpa aba-aba, Mang Tikil langsung terjun ke air. Menurut cerita beliau, pas terjun itu kakinya menyentuh sesuatu yang kasar dan tajam. Entah apa itu sesuatu. Bau air sungai pun mendadak amis menyengat. Dengan berani Mang Tikil meraih pelan tubuh Tommy ke tepian. Sesampainya di tepian, ia dibantu oleh orang-orang untuk mengangkatnya. Sangat perlahan-lahan sekali proses pengangkatan tersebut, karena takut jika bagian daging mayat akan terkelupas akibat rapuh. Orang tua Tommy pun histeris. Mereka menangis terseduh-seduh. Kaki mereka bahkan tak bisa lagi untuk melangkah. Mang Tikil pun tak kalah sedihnya. Ia merasa sangat bersalah atas kematian Tommy. Ikhlaskan. Yang pergi jangan ditangisi. Antarkan dia ke alam yang lebih baik, karena ini sudah takdir. Kita semua juga pasti akan menyusulnya cepat atau lambat, dan dengan cara yang entah kita sendiri pun tak tahu bagaimana, ujar Pak Aliran. Namun sulit untuk tidak menangis, apalagi jika kehilangan keluarga yang benar-benar sangat dicintai. Dan sosok Tommy di keluarga dan orang-orang di sekitarnya merupakan sosok yang sangat baik dan mudah akrab dengan siapapun, walau kadang sikapnya agak memaksa untuk mendapatkan sesuatu. Tentu sangat berat untuk mengikhlaskannya. Setelah mayat diletakkan ke dalam mesin motor,
Di bagian depan badan mesin motornya diikatkan daun hidup yang lumayan banyak, sebagai ciri dan syarat bahwa mesin motor itu sedang membawa orang meninggal, dan supaya tidak mengalami kerusakan ataupun kecelakaan nantinya. Perlahan-lahan mesin motor mulai berangkat membawa pulang mayat Tommy untuk dimakamkan selayaknya. Dan singkatnya mereka pun sampai. Pihak keluarga yang menunggu di rumah, kebanyakannya adalah perempuan, itu langsung menangis saat tahu bahwa Tommy pulang dalam keadaan sudah menjadi mayat. Dan saat dimandikan, terpaksa bajunya harus digunting karena tidak memungkinkan untuk dilepas. Dan ada beberapa gigitan-gigitan kecil seperti ikan ditemukan di beberapa bagian tubuhnya. Karena tubuh mayat yang sudah membengkak, mereka sedikit kesulitan untuk memandikan dan mengukur galian lubang kuburan. Hingga akhirnya sekitar pukul 4 sore, jenazah Tommy pun dimakamkan. Proses pemakaman diiringi dengan tangisan para keluarga yang masih belum ikhlas melepaskan kepergian Tommy. Rasa bersalah terus saja meliputi perasaan Mang Tikil. Ia sangat menyesal telah membawa serta Tommy di hari itu, yang masih dalam masa pantangan atau larangan menuju hari pernikahan. Malam harinya, saat Mang Tikil baru akan memejamkan mata, dari arah luar terdengar suara ketukan pintu. Tok tok tok, tok tok tok. Mang Tikil terdiam untuk beberapa saat. Ia ragu akan siapakah tamu yang datang di tengah malam seperti itu. Namun suara ketukan masih terdengar, irama ketukannya semakin cepat. Karena risih sekaligus penasaran, akhirnya Mang Tikil beranjak dari kasur tipisnya. Sesampai di depan pintu, Mang Tikil masih agak ragu untuk membuka pintunya. Ia takut kalau itu adalah ulah salah satu keluarga Tommy yang masih tetap bersikukuh menyalahkan dirinya dan berniat untuk mencelakainya. Tok tok tok, tok tok tok. Pintu terbuka. Tak ada siapapun di luar sana, tetapi saat Mang Tikil melihat ke arah lantai, ada genangan air di situ. Seketika bulu kuduknya merinding. Cepat-cepat Mang Tikil kembali menutup pintu rapat-rapat. Nafasnya terengah. Saat ia berjalan ke arah kasur, dari arah pintu kembali terdengar suara ketukan. Perasaan Mang Tikil mulai tak karuan saat itu. Namun ia tetap mencoba menghalau pikiran-pikiran anehnya dan menganggap ketukan-ketukan itu hanyalah ulah orang dari orang-orang iseng. Dan saat ia mendekat ke arah pintu lagi, dari lubang bawah pintu ada air yang masuk ke dalam, membasahi ujung kaki Mang Tikil. Ia menelan ludahnya yang terasa keluh. Perlahan-lahan ia membuka pintu tersebut dan mengintip keluar. Tak ada siapapun di sana, tetapi air yang tadi semakin bertambah banyak dan ada jejak telapak kaki berair di luar sana. Apakah mungkin ada orang yang isengnya terniat seperti ini? Batin Mang Tikil mulai ragu jika itu adalah perbuatan manusia. Brak, suara dari arah pintu dapur yang dibanting dengan keras mengagetkannya. Mang Tikil bergegas ke arah dapur dengan membiarkan pintu luar masih dalam keadaan terbuka, karena mengira itu perbuatan dari kucing ataupun tikus yang sedang berlari-larian. Saat ia berada di dapur, anehnya pintu dapur masih terkunci dengan sangat rapat, dan lagi-lagi terdengar suara ketukan pintu luar. Merasa dipermainkan, Mang Tikil mulai mengumpat kesal. Namun tak disangka, saat ia baru saja melangkahkan kaki ke arah pintu, terlihat sosok berdiri membelakanginya, menggunakan baju dan juga celana yang sama dengan yang dipakai oleh Tommy sebelum ia meninggal. Dan seingatnya, baju serta celana itu sudah disobek saat melepaskannya dari tubuh Tommy. Air menggenang di bawah kaki sosok itu berbijak. Seketika lidahnya terasa kaku, kakinya pun gemetar serasa tak mampu lagi menahan beban tubuhnya. Kamu siapa? Sosok itu memutar kepalanya perlahan sampai benar-benar berputar ke belakang dan menatap Mang Tikil dengan seringai yang mengerikan. Tommy, ucap Mang Tikil sebelum jatuh pingsan.
Sekitar beberapa saat kemudian ia kembali tersadar. Namun anehnya tak ada apa-apa di situ. Air yang tadi pun juga sudah tak ada lagi. Mang Tikil masih dalam keadaan takut, gemetar dan lemas. Cepat-cepat ia kunci pintunya dan pergi ke kasur. Ia tutupi seluruh tubuhnya dari ujung kaki sampai rambut dengan selimut. Nafasnya turun naik tak beraturan. Keesokan harinya Mang Tikil membeli beberapa macam jenis kue seperti cucur, cincin, kue apem dan lain-lain. Juga beberapa jenis bunga, ada melati, kamboja, kenanga dan lain-lain. Ia pergi membawa semua benda itu dengan ikut mesin motor yang lewat. Saat sampai di tempat ditemukannya mayat Tommy, ia melemparkan semuanya ke sungai dan berdoa untuk Tommy agar arwahnya bisa tenang di alam sana. Semenjak saat itu, Mang Tikil pun pulang ke kampung halamannya dan tak pernah lagi bertemu keluarga Tommy. Meski beberapa kali ia pernah melewati desa tersebut, juga tempat Tommy ditemukan meninggal, Tommy selalu datang ke dalam mimpi Mang Tikil walau tidak setiap malam, dengan keadaan basah kuyup untuk meminta kirim doa pada temannya itu. Dan biasanya setelah dikirimkan doa, mimpi itu tak akan muncul lagi untuk beberapa waktu. Meskipun karma melanggar pantangan atau larangan oleh beberapa orang yang tak mempercayainya, dianggap hanyalah sesuatu yang tabu. Namun tak sedikit juga orang yang pernah mengalaminya secara langsung, menceritakan berbagai macam pengalaman mereka dan membagikannya. Di beberapa daerah, bukan hanya di Kalimantan, mungkin juga ada cerita kepercayaan larangan sebelum menikah. Dan tentu saja dalam versi cerita yang berbeda. Intinya, percaya atau tidak, kita harus saling menghargai kepercayaan setiap daerah ataupun setiap keluarga. Berdoalah selalu pada Allah agar diberikan perlindungan di setiap mana kaki kita akan melangkah. Cukup sampai di sini dulu. Semoga teman-teman semua bisa terhibur. Sampai jumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang tidak kalah serunya.